Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, eee, perkenalkan, saya Rizky Hidayat dengan NIM 2303111867. Nah, sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan dan penelitian proposal pemodelan matematika yang berjudul Model Epidemi SARS dengan penundaan kekebalan parsial dan sementara serta vaksinasi. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan yaitu penyakit menular seperti influenza musiman tetap menjadi masalah kesehatan global dan paling berdampak pada jutaan orang setiap tahunnya. Di sini peran pemodelan matematika sangat penting untuk memahami dinamika penyebaran penyakit serta merancang strategi untuk melakukan pengendalian yang efektif terhadap penyakit influenza. Nah, latar belakang di sini, penggunaan model epidemi klasik itu biasanya tidak memperhitungkan hilangnya kekebalan dan penundaan dalam proses infeksi. Pada kenyataannya, kekebalan terhadap beberapa penyakit itu hanya bersifat parsial dan hanya sementara. Nah, selain itu, terdapat juga delay antara terpapar dan terjalinnya infektif. Di sisi lain, vaksinasi juga memiliki efektivitas yang dapat menurunkan kekebalan tubuh seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan model SARS yang lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengaruh parameter delay, kekebalan parsial, dan vaksinasi terhadap stabilitas titik bebas penyakit dan titik endemik pada model epidemi SARS. Nah, tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, menganalisis stabilitas model SARS, model epidemi SARS dengan kekebalan parsial dan temporal dengan menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua, menentukan titik equilibrium bebas penyakit dan titik endemik. Yang ketiga, menghitung bilangan reproduksi dasar R0 dan menganalisis pengaruhnya terhadap dinamika penyakit. Yang keempat, mengkaji pengaruh vaksinasi terhadap dinamika penyakit seperti stabilitas sistem dan persistensi epidemi. Oke, di sini kita masuk ke asumsi modal. Asumsi model ini tidak bisa dibuat sembarangan. Misalnya saya anggap populasi tertutup karena durasi epidemik relatif yang pendek, sehingga efek kelahiran dan kematian kecil. Jadi populasi tertutup dan homogen. Kemudian yang kedua, terdapat delay dalam penularan penyakit. Nah, artinya delay di sini digunakan untuk menangkap masa inkubasi penyakit. Kemudian kekebalan pasca infeksi dapat bersifat parsial atau sementara. Nah, kekebalan di dunia nyata sering tidak permanen karena biasanya tuh hanya sementara. Sehingga bagian ini penting untuk memasukkan kemungkinan infeksi yang berulang. Kemudian individu dengan kekebalan parsial tetap dapat terinfeksi kembali. Nah, vaksinasi menjadi intervensi penting di banyak penyakit, tetapi pada kenyataannya tidak semua vaksin menjamin kekebalan jangka panjang. Inilah mengapa Nah, yang kelima, vaksinasi diberikan pada individu rentan dan dapat kehilangan efektivitas. Nah, di sini faktor hilangnya efek vaksin terhadap keberadaan parsial setelahnya itu juga penting karena vaksinasi itu harus diberikan terutama oleh individu yang sangat rentan. Kemudian kita masuk ke model matematika. Model CRS dengan delay, kekebalan parsial, dan vaksinasi itu
memiliki beberapa kompartemen. Pertama, ada kompartemen ST yang itu turun, maksudnya itu turun karena infeksi vaksinasi. Di sini ST itu mengarah ke VT. Nah, V di sini adalah untuk yang divaksinasi atau bisa juga orang yang bisa kehilangan imunitasnya. Nah, di sini juga VT ke SP. Nah, SP ini adalah biasanya tuh diindikasikan dengan orang yang terinfeksi kembali tetapi dengan risiko lebih rendah. Kemudian juga ada IT. IT ini maknanya yaitu peningkatan karena transmisi dan berkurang karena kesembuhan. Kemudian di sini juga ada RT. Nah, selain itu, sistem persamaan diferensial merepresentasikan interaksi antar kompartemen dan pengaruh delay terhadap dinamika infeksi. Jadi, mereka memiliki kombinasi dan juga efek kausalitas yang sangat berkesinambungan. Jadi model ini menangkap 3 fenomena sekaligus, infeksi ulang, penundaan infeksi, dan vaksinasi yang tidak sepenuhnya permanen. Dengan melihat struktur ini, nantinya pada penelitian ini akan dilihat juga kapan penyakit dapat dikendalikan dan kapan populasi tetap bertahan pada waktunya. Oke, mungkin kita lanjut untuk bagian titik equilibrium dan R0. Di sini yang pertama itu titik bebas penyakit I sama dengan 0. Nah, titik bebas penyakit atau disease free equilibrium terjadi ketika tidak ada individu terinfeksi dalam jangka panjang. Sementara yang kedua adalah titik endemik I tidak sama dengan 0. Di mana artinya titik endemik ini terjadi ketika penyakit tetap bertahan pada populasi stabil dalam waktu lama. Nah, yang ketiga, bilangan reproduksi dasar dihitung menggunakan Next Generation Metric sebagai indikator keberlangsungan penyakit. Yang keempat juga jika R0 kecil 1 penyakit punah, jika R0 besar 1 penyakit bertahan dan menjadi endemik. Maksudnya di sini R0 itu dihitung menggunakan Next Generation Metric yang merupakan metode standar dalam epidemiologi matematik modern. R0 di sini juga menjadi parameter krisis. Jika R0-nya turun di bawah 1 melalui vaksinasi dan pengurangan transmisi, maka penyakit akan menghilang seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun jika R-nya di atas 1, maka penyakit akan bertahan. Disinilah kita akan lihat bagaimana parameter delay, vaksinasi, dan juga kekebalan parsial mempengaruhi nilai R0 dan posisi sistem pada DFE atau endemik. Nah, kita lanjut ke analisis stabilitas. Analisis stabilitas yang pertama itu linearitas di sekitar titik equilibrium menggunakan matriks Jacobian. Setelah sebelumnya sudah saya jelaskan ada bagian titik equilibrium. Nah, setelah kita menemukan titik equilibrium, nantinya kita akan menghitung linearitas dengan menghitung matriks Jacobian. Lewat matriks inilah, kita dapat melihat nilai-nilai eigen untuk menentukan apakah titik tersebut stabil. Kemudian yang kedua, stabilitas ditentukan dengan melihat bagian real nilai eigen. Nah, stabilitas di sini sangat penting karena meskipun sebuah titik equilibrium itu ada dan secara matematis, secara hasil, namun namun jika hasilnya tidak stabil, maka sistem tidak akan menuju ke sana dalam kondisi yang real. Dalam model ini, perubahan kecil pada parameter delay itu dapat menyebabkan perubahan besar pada stabilitas, termasuk munculnya perilaku osilasi yang berulang atau gelombang epidemik. Nah, begitu juga dengan vaksinasi dan hilangnya kekebalan. Nah, di sini juga, namun sebelum ada juga parameter yang paling mempengaruhi. Yang pertama itu ada beta transmisi, ada beta P.
reinfeksi parsial, ada R vaksinasi, ada tau atau delay, V dan omega itu hilangnya kekebalan. Nah, yang paling penting di sini vaksinasi dan hilangnya kekebalan itu sangat berpengaruh pada penyakit. Kita bisa melihat apakah dari vaksinasi dan hilangnya kekebalan, kita bisa melihat apakah penyakit itu akan muncul kembali setelah sempat menurun atau menghilang atau tidak. Jadinya, analisis stabilitas ini memberikan gambaran yang memprediksi lah tentang keberlangsungan atau kepunahan suatu penyakit dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya, delay dapat memicu perubahan stabilitas dan munculnya osilasi pada penyebaran penyakit. Kekebalan parsial meningkatkan risiko persistensi penyakit. Vaksinasi efektif dapat mengendalikan epidemi apabila cakupannya tinggi dan efek vaksinnya tidak cepat memudar. Selain itu juga interaksi ketiga parameter menjadi kunci dalam strategi pengendalian penyakit. Nah, harapannya dari penelitian yang akan dilakukan, hal ini dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih lengkap tentang dinamika epidemi dengan kekebalan parsial dan sementara, serta vaksinasi. Nantinya, hasil ini akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan strategi pengendalian penyakit yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proposal pemodelan saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.